Ya, halo YouTube, thank you udah klik video ini. Dan kali ini kita akan mengajak kalian untuk belajar dari partai catur, dimana kali ini kita akan memacu semangat kalian bagi yang merasa melawan pemain yang lebih kuat. Nah, disinilah kita akan membuat semangat yang baru di dalam bermain catur, yaitu ketika menghadapi pemain yang di atas kita. Nah, mengapa ini kita sebut sebagai pemain yang di atas kita? Karena kalian bisa lihat dulu. Nah, meskipun gelarnya sama IMIN, nah, tapi untuk ratingnya, nah Bibi Sara, nah melawan Sara Sadat. Nah, ini untuk ratingnya masih bagus Sara Sadat dengan 2489, kawan ya. Jadi lebih diunggulkan untuk Sara Sadat ya. Kadel Masarih ya, sebagai pemenangnya. Nah, mungkin jangan lihat lebih cantiknya, tapi bagaimana dengan permainannya. Oke, langsung saja kawan. Nah, kita ke permainannya. Dimulai dengan E4. Nah, E4 ini adalah permainan terbuka. Nah, bagi kawan-kawan yang suka menyukai E4, nah wajib untuk kalian melihat permainan ini karena ini sangat mengesankan sekali. E4 dibalas dengan E5 membuat permainan terbuka, dan langkah taktis kuda ke F3 dibalas dengan kuda ke C6. Nah, di sini membuat permainan dengan langkah gajah ke C4, permainan Italian game lawan ya. Jadi dilanjut dengan gajah ke C5. Ini bisa kita lihat untuk pembukaannya, yaitu Giucopiano. Nah, untuk kawan-kawan yang suka bermain Italia dan dibalas oleh hitam juga dengan Giucopiano meniru gerakan putih, nah, bisa kalian lihat permainan ini kawan. Nah, di sini kuda, nah bisa kita lihat ya, Giucopiano game, 4 knight game. Nah, jadi untuk 4 kuda yang ada di peta dengan gajah, nah ini sangat indah sekali kawan ya. Hitam hanya perlu meniru, nah, jadi sampai ke pembukaan keempat ya tinggal meniru saja. Jadi untuk hitam juga enak ini ya untuk belajarnya. Nah, di sini sudah mulai berbeda untuk strateginya karena hitam ingin mengusir gajah yang ada di C4 dari putih. Nah, mengajak pertukaran, tentunya ditolak hitam dengan mengajukan pion. Nah, di sini langsung ditahan oleh hitam supaya tidak mempertahankan ya posisi gajah putih ya, tidak mengganggu pertahanan gajah putih dari putih. Nah, dimakan, nah tentunya membuat keunggulan bagi hitam karena untuk pionnya ini bertumpuk. Nah, mungkin bisa dianggap kelemahan, tapi ini juga suatu keuntungan karena file F-nya ini terbuka. Jadi untuk serangan ke sayap rajanya ini semakin terbuka. Dan dipilih untuk mengajak pertukaran juga untuk putih dan ditolak tentunya karena lebih baik untuk jalur ini dikuasai oleh putih kawan ya. Mengajak pertukaran kuda apakah diterima dan ditolak dengan langkah menteri ke D2 ya, melindungi kuda. Dan sudah rokade, putih juga rokade, dan disinilah dimulai babak tengahnya kawan. Nah, ini masih standar untuk penyerangan fight lever attack yang tertunda kawan ya, karena harusnya biasanya tadi putih memajukan kudanya ke D5. Sini ditolak juga untuk bertukar dengan kuda, memilih untuk menukar gajahnya ya. Nah, ini menumpuk benteng putih. Nah, ini jadi serangannya sudah terlihat ke arah pion yang ada di F7, titik lemah dari hitam yaitu di F7. Nah, itu untuk permainan Italia. Nah, ini yang titik lemahnya ada di sana kawan. Jadi yang perlu kalian serang adalah di peta dari F5 tadi. Nah, di sini ada langkah blunder kawan ya. Nah, sayang sekali ya, ada langkah blunder di sini. Jadi langkah pion di sini, nah ini langkah yang menarik tapi kurang bagus kawan ya, sehingga bisa kalian lihat untuk
evaluation barnya. Nah ini ya, yang mulai agak unggul putih sedikit tapi langsung melesat unggul putih jauh. Nah karena di sini bisa kita lihat, nah kalau kuda tidak terlindungi, dan ada juga untuk pion. Nah di sini karena pion untuk melindungi gajah, kuda tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah maka itu ada langkah yang brilian ini kawan ya. Nah mengapa ini disebut langkah brilian ya kawan, bisa kalian lihat. Nah oke, kita ulas ya kawan ya. Nah kalau benteng ini dimakan dengan pion misalnya, nah di sini ada langkah garpuan Skagster. Nah ini yang pastinya kalian sangat senangi kawan ya. Nah karena ini kawan, kalau dimakan misalnya menggerakkan menggerakkan rajanya ke sini, tentunya akan dimakan dengan kuda, juga akan kehilangan kuda di sini. Nah ini langkah yang sangat indah sekali dari putih. Di sini tentunya melihat permainan ini juga putih langsung menyerah kawan, apalagi ditambah dengan langkah yang bagus juga. Nah ini juga ada langkah brilian lagi, langkah brilian kedua kawan. Nah ditolak ya, ditolak, tapi ini ada langkah brilian di sini. Mengapa masih dalam langkah brilian di sini? Karena ada langkah nanti bisa menyusup ke file G. Melindungi jalur. Nah ini juga merupakan kesalahan ya. Nah harusnya putih ini bisa menteri ke G3. Nah kesini naik bisa nanti menghantam kuda. Nah seperti itu. Bisa juga benteng 6 ke F3 ya, benteng yang ke-6. Nah di sini bisa mundur ke F3 atau F2 ya. Jadi mundurnya ini jangan ke situ kawannya harusnya. Nah tapi di sini dia dipilih, dan di sini kita lihat langkah menyerahnya, yaitu ketika menteri sudah menyusup ke sayap raja, pion juga semakin menyusup. Nah, ini semakin kalah kawan, karena dobrakan ini semakin brutal kawan ya. Nah ini ada langkah dobrakan, dan apabila kalau dimakan tentunya akan kehilangan kudanya. Menyerah karena sudah tidak ada langkah yang bagus, dan satu menteri sudah cukup untuk menghancurkan hitam. Nah itu sebabnya kawan menyerah, dan di sini bisa kalian lihat kawannya untuk langkah yang brilian. Nah di sini bisa kalian lihat langkah brilian di sini. Nah jadi kalian kalau menemui jalur di mana raja dan ratu di satu jalur, maka kalian jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pengorbanan. Meskipun di sini tidak ada apa-apa kawan ya, tapi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pengorbanan. Di sini kalau semisal ini tidak dimakan, juga makan kuda di sini juga akan enak sekali kawan. Tadi sudah dikatakan tadi ya, kuda ini kesalahan, karena di sini kalau kuda dimakan, menteri tidak cukup melindungi kudanya. Nah itu kawan yang bisa kita simak di partai epik menarik dari Bibisara yang memiliki rating di bawah Sarah Sadat kawan ya. Meskipun kita berada ratingnya di bawah atau menghadapi pemain yang di atas kita, nah tentunya kalian harus gunakan pembukaan yang bagus, pembukaan yang kalian kuasai dengan baik, dan kalkulasikan langkah-langkah kalian juga secara mendalam ya, jangan sedikit-sedikit gitu ya, harus mendalam supaya kalian bisa menemukan langkah-langkah brilian, langkah-langkah indah di dalam permainan catur kalian. Itu saja kawan yang bisa kita simak di partai ini. Terus semangat belajar catur, salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.